membacakan nyaring itu bukan tujuannya untuk membuat anak bisa membaca, tetapi Halo Sobat Belajar, kembali lagi di podcast Dijen PAUD Dikdas Dikmen Kemendikbudristek. Perlu Anda ketahui, produksi podcast ini sudah melalui protokol kesehatan yang ketat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang Read Aloud bersama Bu Rosi Setiawan. Nah, kali ini kita akan membahas pelaksanaan Read Aloud di sekolah. Sobat Belajar, mungkin Sobat Belajar sudah tahu seorang sastrawan besar, Paus Sastra Indonesia, H.B. Yasin. Ternyata seorang H.B. Yasin berangkat kecintaannya terhadap bahasa dan sastra Indonesia saat dia duduk di kelas 4 SD. Saat itu kepala sekolahnya membacakan buku Saijah dan Adinda karya Multatuli. Nah, sejak itu H.B. Yasin terus mengasah kemampuan dan minatnya pada sastra Indonesia. Begitu hebatnya kegiatan membacakan buku sehingga seorang anak kecil sampai mencintai buku dan berprestasi dalam karya sastra. Sobat Belajar, sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Rosi Setiawan. Beliau ada seorang pegiat dan aktivis literasi dan sudah puluhan tahun berkampanye tentang pentingnya Read Aloud atau seni membacakan nyaring. Halo Bu Rosi, apa kabar? Baik Mas Willy. Sehat Bu? Sehat. Loh, badannya sepertinya selalu kelihatan fit ya? Berusaha gitu ya. Iya. Harus. Oke Bu Rosi, pada episode lalu kita sudah membahas tentang bagaimana dan apa itu Read Aloud. Nah, sekarang kita diskusi nih tentang bagaimana pelaksanaannya di sekolah. Yes. Penting gak sih sebenarnya itu Read Aloud di sekolah itu Bu? Penting sekali. Penting sekali. Karena peran guru ketika Read Aloud ini ternyata mampu ya mengantarkan guru ini sebagai teladan membaca. Jadi ditiru oleh anak-anak. Oleh sebab itu guru harusnya melakukan Read Aloud karena melalui guru ternyata kita bisa membuat anak-anak menjadi bukan hanya bisa membaca tetapi gemar membaca. Apa aja Bu manfaat buat siswa terutama Bu? Siswa ketika melihat seorang guru membacakan cerita atau ketika seorang guru read aloud, dia merasa bahwa itu adalah contoh yang baik sehingga dia akan meniru guru untuk membaca gitu. Nah, kira-kira ketika seorang guru ingin melakukan membaca nyaring, langkah-langkahnya apa aja Ibu Rosi? Pastinya harus memilih buku cerita. Jadi bukan buku teks pelajaran, jadi buku cerita yang memang disukai oleh anak. Ya, dan itu guru juga perlu mempelajari kira-kira buku-buku mana sih yang memang sesuai dengan siswa yang ada di kelasnya. Oke, setelah guru memegang buku, lalu bagaimana? Siswanya bebaskan duduk atau posisinya harus seperti apa? Santai aja, justru harus lebih santai. Jadi jangan seperti pembelajaran gitu ya. Jadi santai, dibuat santai, kemudian bacain dengan intonasi yang menarik ya, dengan interaksi ya, karena memang membacakan nyaring saya selalu mengingatkan bukan menyelesaikan satu buku, tetapi justru menikmati interaksi menggunakan buku dengan siswa. Tapi kan nggak semua guru bisa baca itu Bu, membacakan buku Bu. Kan bayangannya itu kalau orang bacain buku ya, guru baca buku itu suaranya, intonasinya. Tapi kalau misalnya gurunya nggak bisa tuh gimana dong? Sebenarnya nggak terlalu juga harus heboh gitu ya dengan intonasi, asal sebelumnya guru itu sudah membaca buku. Oh, jadi sebelum ketemu siswa baca buku dulu sendiri dulu gitu sehingga ya. Sehingga dia tahu kan alurnya gimana, kemudian letak tanda bacanya, sedikit mengatur intonasi menggunakan tanda baca itu sudah membuat anak tertarik. Jadi salah satu rahasia keberhasilan melakukan Read Aloud adalah membaca buku dulu gitu ya. Ntar repot. Kalau enggak kan kita nggak tahu dan juga tidak siap untuk menjawab pertanyaan anak-anak. Tidak siap juga untuk mengajak anak memprediksi apa yang akan terjadi dari buku yang kita bacakan. Nah, berarti kan tadi misalnya harus siap ketika anak menjawab bertanya gitu ya. Berarti kan
siswa ketika membaca, kalau ketika guru membaca juga siswa diperkenankan untuk bertanya langsung begitu. Iya, justru itu yang harus terjadi. Ya, jadi interaksi inilah justru kualitas dari read aloud diuji di situ. Nah, caranya bagaimana kita bisa mengarahkan pertanyaan atau bertanya kepada anak supaya anak terbuka gitu ya. Jadi memang pertanyaannya nggak boleh pertanyaan tertutup, harus terbuka. Sebelumnya memang guru harus membaca dulu bukunya. Kira-kira nih Bu Rosi, bentuk pertanyaan seperti apa sih sebenarnya diharapkan gitu kan? Kan kalau kita lihat buku itu ada tokohnya, ada konfliknya, ada latarnya. Itu kira-kira apa yang diharapkan? Ada dua katakanlah diskusi atau interaksi ya. Satu diskusi mengenai si elemen cerita, tadi si tokoh, kemudian setting, alur, ya pesan gitu. Yang kedua adalah diskusi di luar buku. Di luar buku. Ya, jadi kita harus menanyakan kepada anak, apakah anak suka? Bagian mana yang dia sukai? Terus bandingkan buku ini dengan buku yang pernah dibaca. Dan inilah justru yang menghidupkan si diskusi dan menghidupkan si buku yang kita bacakan. Ya, kalau untuk membaca buku sendiri, apakah itu untuk siswa jenjang SD aja ya? Kalau SMP SMA gimana Bu Rosi? Membacakan nyaring itu bukan tujuannya untuk membuat anak bisa membaca, tetapi membuat anak mau membaca. Mau membaca. Ya, jadi tidak berhenti pada anak SD saja yang kita bangun kemauan untuk membaca. Anak SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi bisa kita lakukan read aloud kalau kita mau mengajak mereka membaca buku. Oh, jadi siswa SMP sama SMA sendiri juga mau, guru juga perlu membacakan buku di depan mereka? Perlu ya. Apalagi ya yang banyak kita ketemukan anak-anak SMP, SMA bahkan sekalipun kemampuan menyimak, listening skillnya, jadi mendengar dan menyimak itu banyak yang kurang. Tapi apa mereka antusias Bu Rosi? Kan mereka udah bisa baca, masa masih dibacain lagi sih? Tergantung dari pilihan bukunya. Oleh sebab itu guru harus menyelami kira-kira buku yang lagi ngetren apa sih. Oh, jadi mungkin guru perlu bertanya dulu kepada siswa? Bisa juga, kamu ingin dibacakan apa? Tapi katakanlah referensi buku dari seorang guru, ya guru SMP harus memahami kira-kira yang lagi ngetren cerita-cerita seperti apa sih. Oh, jadi mungkin guru perlu bertanya dulu ke siswa ya. Anak-anak, enaknya kita baca buku apa nih gitu ya. Buku baru apa ya yang sedang happening ya. Nah, itu biasanya sih gitu. Oh gitu ya. Jadi memang harus kontekstual Bu ya. Jangan sampai bukunya jadul gitu. Nah, tapi bisa juga karya sastra. Karya sastra. Ya. Tergantung bagaimana kita memperkenalkan itu. Punya referensi gak Bu? Karya sastra mana kira-kira yang bagus untuk dibacakan kepada siswa Bu? SMP dan SMA deh. SMP kira-kira sih yang chapter book gitu lah ya. Katakanlah buku yang masih banyak kata-katanya gitu ya. Ini ada salah satu yang saya selalu merekomendasikan anak SMP, yaitu Le Petit Prince. Jadi itu Pangeran Cilik. Nah, buku ini tuh udah 100 tahun. Udah 100 tahun usianya ya. Penasaran nggak sih kenapa buku ini sampai bisa 100 tahun dan diterjemahkan ke 300 bahasa, termasuk bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Oh, bahasa Sunda juga ya? Iya. Jadi itulah yang penasaran-penasaran itulah yang harusnya ditumbuhkan kepada anak-anak supaya anak-anak mau mengulik gitu buku-buku. Nah, kadang kan siswa ya, apalagi sudah jenjang SMP sama SMA itu biasanya kalau berhadapan dengan buku itu udah malas aja gitu karena berarti kan guru harus membangun suasana yang menyenangkan, yang nyaman buat siswa ya Bu ya, membacakan buku. Nah, kira-kira apa yang perlu dilakukan guru untuk mendapatkan suasana seperti itu? Tentunya ada komitmen dengan siswa. Kemudian ada aturan bagaimana membacakan buku kepada siswa. Dan kadang-kadang juga mungkin kita bisa saling berganti gitu. Siswanya juga membacakan buku kepada lingkungan si kelas itu. Karena pada dasarnya kita perlu membangun lingkungan yang membaca. Jadi lingkungan membaca itu bisa melalui kegiatan membacakan nyaring, kemudian ada diskusi. Ya, kalau anak-anak yang sudah lebih besar, diskusi dan juga membuat anak berpikir. Itulah
ya, yang namanya think aloud itu loh. Jadi nggak cuma sekedar nyimak aja ya? Iya. Kalau menyimak aja mungkin bisa ngantuk gitu. Iya. Tapi kalau mengajak anak berpikir, mengajak anak berpendapat, justru itu yang mengembangkan kemampuan baca anak. Mungkin ada pertanyaan seperti ini Bu. Kalau sekarang seorang guru bertanya pada diri saya sendiri, saya ingin menerapkan, tapi kira-kira waktunya itu pasnya jam berapa ya? Kan selalu nggak ada waktu gitu kan untuk membacakan buku gitu. Nah enaknya kira-kira gimana Bu Rosi? Waktu tuh terus terang harus kita yang kontrol. Bisa di awal pembelajaran, bisa juga di akhir, atau bisa di antara mau istirahat gitu. Tapi nggak perlu terlalu lama, mungkin 10 menit ya. Tapi harus dengan saat-saat jedanya atau saat bertanyanya itu harus kita atur dengan jalannya cerita. Dan juga tidak perlu menyelesaikan satu buku, tapi bisa kita potong di bagian-bagian yang membuat anak penasaran. Oh, jadi nggak perlu full gitu ya? Repot kalau baca novel ya, berapa jam itu habis tuh untuk. Nggak perlu, tapi kita mesti pilih kira-kira bagian mana sih yang akan membuat siswa senang. Itu lalu akan membuat siswa bertanya atau berpendapat. Nah, itu justru lebih pentingnya ada di situ. Tapi sebenarnya untungnya apa sih Bu Rosi? Kan yang namanya siswa baca buku sendiri bisa aja kan guru nih nanti baca di rumah gitu kan. Di sini kita belajar aja. Tapi kok kenapa membacakan buku perlu dilakukan di sekolah? Untungnya apa buat siswa dan mungkin buat sekolah juga gitu? Iya, berbeda. Karena di situ ada ada kemampuan mendengar dan kemampuan menyimak yang memang harus dilatih. Tidak semua siswa mempunyai keterampilan mendengar dan menyimak yang sama. Nah, ini salah satu cara untuk mengembangkan itu. Dan juga konsentrasi. Ya, banyak kan yang konsentrasinya tuh agak pendek gitu ya, karena memang tidak terlatih. Nah, melalui read aloud ini bisa memperpanjang rentang perhatian dan fokus anak. Keterampilan mendengar, menyimak, konsentrasi sepertinya juga dibutuhkan pembelajaran Bu Rosi. Berarti memang ada kaitan ini? Ya, memang. Sampai jadi pembelajaran melalui mapel gitu ya? Ya, melalui buku-buku yang menyenangkan itu ya, buku-buku non-teks belajaran, kita melatih rentang perhatian dan fokus anak. Nah, ini akan dipakai dalam pembelajaran nantinya. Nah, mungkin kan bertanya-tanya nih soal untung tadi gitu kan. Terus bagaimana dengan sekolah? Kira-kira ada gak sih kaitan antara prestasi akademik siswa dengan kegiatan membacakan buku? Ya, satu hal yang kita harus ketahui bahwa membaca itu keterampilan yang memang harus dilakukan. Nggak mungkin kita akan fasih membaca, jago membaca tanpa melakukan kegiatan membaca. Ya, sama seperti kita belajar naik sepeda gitu ya, Mas Billy. Kalau naik sepeda kan kalau nggak pernah goes gitu kan pasti nggak akan bisa dari sini sampai Bogor gitu. Nah, membaca pun ternyata begitu. Jadi oleh sebab itu di setiap jenjang pendidikan dari mulai PAUD, SD, SMP harusnya tetap ada kegiatan membaca. Oke, terakhir Bu Rosi. Ini kan nggak semua guru bisa membacakan buku Bu Rosi ya. Coba bisa gak sih kasih tips gitulah kepada guru-guru kita ini yang masih mau belajar gitu ya. Bukan mau belajar ya, harus belajar gitu Bu ya. Betul. Supaya bisa cepat lah bisa membacakan buku itu. Sebenarnya kegiatan membacakan nyaring ini sekedar baca kok. Tapi tadi pesannya harus baca dulu sehingga kita tahu alurnya, dan gunakanlah tanda baca. Tanda baca yang ada itu aja dulu. Dan saya rasa sih semua orang yang ada di Indonesia ini ya, kita kan udah 96% nggak buta huruf gitu ya, harusnya sih bisa sekedar ambil buku, bacakan. Jadi sebenarnya nggak berat-berat amat Bu ya. Enggak lah. Yang penting kita tahu manfaatnya. Kalau tahu manfaatnya baik gitu, masa sih nggak mau dilakukan? Karena saya selalu mengingatkan ya, seorang guru itu berpotensi besar untuk menjadikan siswanya gemar membaca melalui read aloud, melalui keteladanan membaca. Baik, terima kasih Bu Rosi. Karena keterbatasan waktu kita harus menyudahi
sesi diskusi ini sangat menarik, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari diskusi ini. Oke sobat belajar, demikian diskusi saya dengan Bu Rosi tentang read aloud di sekolah. Ya, banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari diskusi hari ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen kanal YouTube Dijen PAUD Didasmen. Sampai bertemu di podcast kita berikutnya, dan salam literasi.